Nama lengkapnya Rudi Hendrawan Simatupang. Kalau udah Simatupang Bapak udah tahu lah. Ini modelnya kayak saya, siang malam tunggu panggilan. Lahir tahun 80, jabatannya saat ini Kepala Bagian Teknik dan Pengolahan Kabak Tekpol kalau istilahnya di PTP. Pernah sen pengolahan di Pulau Raja 2006, mulai kerja di sawit, sampai sekarang masih di PTPN. Di Pabatu pernah asisten teknik, di Marihat pernah jadi asisten teknik Pak Dolo Ilir, KDTP boleh kepanjangannya apa Pak? Ya, Kepala Dinas Teknik Pengolahan di PKS Anju, PKS Pabatu, di Dolo Ilir, Kasub Mesin Industrasi, manajer PKS di Bajambi, jadi sekitar 7 tahun yang lalu udah manajer beliau di Bajambi, Gunung Bayu, PPS Pabatu, dan sekarang menjadi Kepala Bagian Teknik dan Pengelola. Jadi kalau prestasi Bapak ini luar biasa, muda, ganteng pula itu, saya yakin pasti dapat istri yang cantik juga. Kalau nggak cantik, rugi besar Pak Rudi. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Rudi, 20 menit, the time is yours. Thank you. Baik, terima kasih Pak Bonar. Perkenalannya tadi begitu ya langsung singkat ya Pak ya. Pak yang kami hormati Bapak Ospin Sembiring, Bapak Ketua Milenial Sawit, dan juga Pak Bonar Marpaung, para speaker dan juga para peserta rapat seminar pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk membawakan materi terkait Unlocking Value Creation to Sustain and Optimize Mill Performance. Ya, next. Izin kami akan memulai dari proses transformasi bisnis di PT Perkebunan Nusantara yang saat ini telah menjadi 3 entitas subholding, di mana sebelumnya ada 14 PTPN. Struktur sesudah integrasi entitas holding menjadi 3 subholding. Yang pertama adalah PTPN 4 atau PAMCO, kemudian yang kedua Sugarco, Sinergi Gula Nusantara dengan 36 PG, yang terakhir adalah Saportingco atau PTPN 1, komoditasnya berupa sawit karet dan komoditas lainnya seperti teh, kopi, tebu, maupun non-komoditas dan juga bisnis baru. Sebagai informasi kepada kita semua bahwa ini tujuannya adalah untuk value discovery, value maximization, value protection, financial sustainability, culture and leadership, dan tentunya untuk fokus. Yang berikutnya untuk arahan strategis PTPN 4 Group. PTPN 4 Group memiliki visi untuk menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia, serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Nah, di sini disusun ada fondasi pendukungnya berupa Agritech Implementation, ESG Implementation, Governance and Organization, People and Culture, dan juga Financial and Risk Management. Adapun pilar utama yang ada di masing-masing subholding untuk PAMCO adalah Value Creation. Untuk Sugarco, Business Expansion, dan Saportingco adalah Business Turnaround. Nah, untuk PAMCO dengan Value Creation-nya tadi, pilar utamanya terdiri dari Next Gen Operation, berikutnya Revenue Enhancement, Downstream Transformation, Trading dan Supply Chain Improvement, dan terakhir New Green Business Establish. Nah, untuk PAMCO-nya sendiri, di sini peran operasional, di sini dari 5 pilarnya, kita ambil dari peran operasionalnya tadi, untuk mendukung visi PAMCO menjadi perusahaan global berbasis agribisnis terintegrasi dan berkelanjutan, memiliki pilar utama yang pertama enhance productivity through ops, excellent and mechanization. Nah, jadi di sini bagaimana produktivitas tadi dipertegas lagi, diperkuat lagi dengan operasional excellent dan penggunaan mekanisasi. Yang kedua, implement Agritech 4.0. Yang ketiga, rubber anti commodity turnaround.
Karena saat ini untuk regional 1 masih memiliki komoditas karet, dan di regional 2 PTPN 4 itu masih memiliki komoditi teh selain kelapa sawit. Yang terakhir adalah strengthen inclusive partnership through PSR. Jadi untuk program sawit rakyat ini juga masih menjadi bagian dari strategik PTPN 4 atau PAMKO. Nah, untuk ESG implementation sendiri sebagai kondisi pendukung, di sini juga selain menerapkan environmental sustainability, juga dilakukan penerapan supply chain accountability dengan meningkatkan pengembangan komunitas setempat. Subsidiary management dengan memperkuat subsidiary governance dan operational model streamlining subsidiaries. Untuk people and culture, lakukan pembentukan performance driven organization serta membangun budaya dan kapabilitas digital dan daya analitis. Untuk financial and risk management, ada 3 program: investment and cash management, SG&A excellence, memperkuat praktik baik risk management yang berupa penilaian mitigasi risiko. Next. Nah, terkait unlocking value creation for optimize mill performance at PTPN Port, itu dilakukan ada 4. Yang pertama terkait next gen operation. Jadi PTPN 4 PAMKO next gen operasionalnya dilakukan dengan PICA. Nah, PICA ini adalah akronim dari Problem Identification Corrective Action. PICA sebagai tools atau alat manajemen dipergunakan untuk memonitor parameter lead measure yang ada di PKS beserta corrective action untuk setiap PKS yang ada di PAMKO. Yang berikutnya programnya adalah Driving Positive Work Culture through SAPA. SAPA ini adalah akronim dari program aplikasi Sistem Aplikasi Kepatuhan. Nah, SAPA sendiri berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan implementasi SOP yang sudah disusun oleh HO dan instruksi-instruksi kerja di PKS, dan memastikan pelaksanaannya telah dilakukan dengan benar di setiap proses pengolahan yang ada di pabrik kelapa sawit PTPN 4. Yang berikutnya adalah standardization of POM machinery by PMT Dolo Ilir. Nah, di PTPN 4 sendiri, khususnya regional 2, kita memiliki pabrik mesin yang berfungsi untuk manufaktur kebutuhan spare part yang ada di pabrik kita, dan ini sedang dikembangkan terus. Diawali dengan program standarisasi beberapa program produk PKS yang awalnya 6 standarisasi menjadi 12 plus 1, dan kedepannya juga akan berkembang lagi. Nah, ini tujuannya untuk memastikan ketersediaan spare part yang ada di pabrik kelapa sawit PTPN 4 PAMKO. Yang terakhir adalah program implementing digitalization melalui MIMS. MIMS ini adalah singkatan atau akronim dari Mill Indicator Monitoring System. Nah, di sini bertujuan untuk memonitoring angka-angka kerja di pabrik, dan nanti akan terkoneksi dengan yang berbasis dengan IoT dan terkoneksi dengan internet. Ya, next. Nah, mengapa ini dilakukan? Tentunya ada sebabnya, Bapak Ibu. Saat ini PTPN 4 PAMKO itu memiliki 75 PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa Barat, keseluruhan di Pulau Kalimantan, dan juga Sulawesi. Dari 75 pabrik kelapa sawit ini, memiliki 62 pabrik kelapa sawit yang menggunakan sistem perebusan horizontal dan 13 yang vertikal, dengan kapasitas terpasang 3.215 ton per jam. Terdiri di 7 regional dengan 13 provinsi. Tentunya rentang kendali dan juga pengawasan akan menjadi sangat luas, sehingga bagaimana untuk memastikan 75 PKS PTPN 4 ini dapat beroperasi secara operasional excellent tentu tidaklah mudah. Jadi kita membutuhkan alat bantu untuk memonitoring pelaksanaan
operational excellence tadi. Next. Nah, seperti ini kami membuat ilustrasinya. Bagaimana tadi PT PEN 4 PAMKO untuk memastikan ke 75 PKS PT PEN 4 menuju performa operational excellence-nya. Dan mengapa pula kita mengambil PIKA sebagai toolsnya. Nah, ilustrasinya bisa dilihat kita menggunakan lampu lalu lintas atau traffic light, di mana ilustrasi ini diibaratkan lampu lalu lintas yang mengontrol pengendara. Apabila tidak ada lampu lalu lintas, maka pengendara akan lebih bersifat ugal-ugalan. Sama halnya seperti mengontrol kinerja atau lead measure yang ada di pabrik kelapa sawit kita yang sudah ada. PICA ini sendiri dipakai untuk high span control, yang kemudian sebagai deteksi dini atau warning alert. Yang ketiga merupakan problem mapping. Di sini ada 6 faktor. Tentunya goalnya adalah operational excellence di PKS PT PEN 4. PICA merupakan kepanjangan dari problem identification corrective action. Tools manajemen dalam menyelesaikan adanya disparitas antara target dengan kondisi real di pabrik kelapa sawit. Metode PICA dapat digunakan sebagai analisa penyelesaian masalah untuk menyusun program kerja ataupun corrective action. Next. Nah, customer yang ingin dibantu dari aplikasi ini adalah manajer pabrik kelapa sawit. Karena manajer pabrik kelapa sawit adalah pucuk pimpinan tertinggi di unit, perpanjangan tangan dari HO, RO untuk mengeksekusi semua kebijakan, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun dalam perjalanannya, seorang manajer pabrik kelapa sawit akan memiliki pain point atau tingkat stres. Yang pertama, akibat tekanan tinggi untuk mengoptimalkan capaian rendemen serta biaya produksi atau cash cost-nya sendiri pabriknya. Yang kedua, tidak fokusnya terhadap parameter kunci keberhasilan PKS yang prima. Yang ketiga, konflik antar tim operasional dengan supporting karena tidak adanya data yang seragam dan juga sifat yang saling menyalahkan. Yang keempat, kurangnya waktu dan fokus untuk analisis mendalam karena terlalu sibuk untuk memadamkan masalah harian. Jadi apabila kita tidak menemukan Paretonya tadi yang jelas, problem identification-nya tidak jelas, tentunya nanti kita akan bersifat untuk penyelesaiannya adalah untuk sesaat ataupun memadamkan masalah harian. Yang terakhir adalah banyaknya stakeholder yang terlibat menyebabkan koordinasi sulit dan terlalu banyaknya manual follow up dan laporan yang berbeda versi. Nah, penyeragaman pelaporan, kemudian juga single truth data ini menjadi kemestian juga karena memang pada saat pengambilan keputusan diharapkan data tadi adalah data yang benar, valid, sehingga akan dieksekusi dengan baik dan akan menghasilkan solusi yang terbaik juga. Next. Nah, solusi ini tugas di PKS sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah memaksimalkan ekstraksi atau capaian rendemen. Yang kedua adalah untuk mengefisiensikan biaya ataupun cash cost kita. Nah, PICA Solution tujuannya pertama untuk memonitoring parameter kunci secara real time yang terintegrasi. Yang kedua, analisis problem identification yang difokuskan kepada Pareto masalah. Yang ketiga, memudahkan manajer dalam merumuskan corrective action. Keempat, untuk menurunkan potensi kehilangan pendapatan. Nah, Pareto tadi ini itu disusun berdasarkan 12 parameter kunci pabrik. Yang pertama stagnasi, yang kedua kapasitas, ketiga utilitas, keempat losis minyak sawit, losis inti sawit, ekses cangkang, mutu, baik itu mutu inti, mutu CPO. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam aplikasi PICA tadi, sifatnya juga real time juga dan bisa diakses oleh usernya di mana saja, tentunya dengan koneksi internet. Nextnya, ada untuk implementasi digitalisasi di pabrik kelapa sawit PT PEN 4. Juga dilakukan penggunaan aplikasi atau implementasi MIMS.
Nah, pemanfaatan teknologi dalam monitoring losses, mutu produksi dan angka operasional secara real time. Nah, kita akan menggunakan alat yang bernama Nirvos yang terkoneksikan ke internet. Nanti akan dibaca, kemudian nanti akan ditampilkan di dalam dashboardnya. Dan kedua, nanti kita akan juga menggunakan MIMS untuk angka operasional. MIMS untuk angka operasional ini tadi adalah untuk mengukur angka-angka kerja kita, baik itu tekanan kerja, temperatur, daya, pH, water treatment. Nah, ini nanti akan direport langsung ke dashboard MIMS kita. Yang seluruhnya ini dilakukan dengan berbasis IoT. Next. Ya. Nah, sedikit ini terkait mengenai standarisasi mesin instalasi di pabrik kelapa sawit. Waktunya 3 menit lagi, Pak. Baik, Pak. Ini dia untuk pabrik kelapa sawit kita ke depan. Untuk pemenuhan spare part-nya akan dipenuhi oleh pabrik kelapa sawit, pabrik mesin Tenera Dolo Ilir. Di sini juga selain kita punya manufaktur untuk assembling juga dan seterusnya, kita juga akan memiliki satu unit bagian foundry yang akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Next. Nah, ini tadi untuk SOP dan untuk SAPA tadi dipastikan dengan penggunaan aplikasi SAPA. Masing-masing job kerja, baik itu manajer, middle manager dan juga asisten memiliki target task list-nya masing-masing. Sehingga dipastikan kepatuhan untuk pelaksanaan SOP dan IK di unit kebun maupun PKS PTPN 4 dapat berjalan dengan semestinya. Next. Ya, seperti ini task list-nya. Ya, next. Ya, baik, terima kasih. Demikian pemaparan singkat kami dari PTPN 4 PAMKO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Cek. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan paparannya. Kalau tadi kita lihat yang disampaikan Pak Rudi itu, kalau Bapak ikutin, udah gampang ngurusin pabrik. Dari A sampai Z udah diberitahu. Memang aplikasinya rumit dan gak gampang. Ya, jadi kalau sawit ini enak, kita ngomong 20 menit seolah-olah masalah pabrik selesai. Enggak juga ya bro, nanti waktu di lapangan ngadapin mandor yang bandel aja kita takut, udahlah gak jalan nanti semua itu ya. Yang penting kita imanin bahwa nanti kita pulang minimum 25% yang disampaikan Pak Rudi bisa diaplikasikan, udah mantap tuh. Nanti tanya jawabnya nanti.